Kisah diawali pada tahun 1943. Sekelompok tentara Jepang sedang menyerang sebuah keluarga Belanda dan membunuh semua penghuninya. Ivana yang merupakan anak dari keluarga Belanda tersebut menyuruh pada pembantunya untuk segera pergi. Dia kemudian berbicara kepada Matsuya, pemimpin pasukan Jepang tersebut. Dia memohon atas keselamatan dirinya, namun Matsuya malah mencekiknya. Saiful yang merupakan kekasih Ivana datang dan memukul Matsuya dengan batu. Dia lalu menarik Ivana untuk melarikan diri. Namun Matsuya berhasil bangkit dan menembakkan pistolnya. Dan inilah dia, Ivan Gunawan. Maksud saya Ivana. Cerita berganti pada tahun 1993, di mana ada seorang kakak dan adik yang sedang dalam perjalanan menaiki sebuah bus. Ambar, kakak dari adiknya yaitu Dika, merupakan seorang gadis yang memiliki keterbatasan penglihatan. Namun meski begitu, Ambar memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Hal itu bisa dibuktikan saat di dalam bus ia mendengar barang jatuh dan melihat ke arah bangku di belakang. Dia melihat ada seseorang yang duduk di sana namun tidak jelas karena keterbatasan penglihatannya. Yang mana sang adik nampak heran karena di belakang tidak ada apa-apa. Lalu dia menyuruh kakaknya untuk tidak usah menghiraukannya. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah peti jompo milik teman mendiang ibu mereka di pedalaman Bandung. Mereka disambut oleh Agus dan ibunya Biwati. Saat itu kebetulan hari menjelang lebaran sehingga penghuni panti sebagian besar pulang ke keluarganya masing-masing. Ambar kemudian dikenalkan para penghuni panti yang masih tersisa, yaitu Nenek Ani, Oma Ida, dan Kakek Parin. Dia juga dikenalkan pada satu-satunya perawat di situ yaitu Rina. Beberapa saat kemudian, Biwati malah pamit karena akan berlebaran di tempat lain. Datanglah Arthur, cucu Oma Ida. Arthur kemudian berkenalan dengan Ambar. Saat sedang menyiapkan masakan di dapur, tiba-tiba ya, Rina si perawat kayaknya cemburu nih. Kakek Parit dan Dika bermain lempar frisbee di halaman belakang. Tanpa sengaja, frisbee yang dilempar kakek masuk ke sebuah bangunan pavilion kosong di samping panti. Namun Dika si heras beheung tah ingin mengambilnya sekarang, dan yang akhirnya Arthur mengajak mencari pintunya dan mendobrak pintu bangunan tersebut lalu masuk untuk mengambil frisbee bersama Dika. Frisbee. Ambar yang mencari Dika pun menyusulnya menggunakan payung. Saat Ambar masuk, ya, Arthur mengagetkan Ambar dengan garing dan tidak mengerewaskan. Di saat mereka memasuki bangunan itu lebih jauh, tiba-tiba Ambar terperosok pada lantai kayu yang pecah dan terjatuh ke lantai bawah. Dika dan Arthur pun segera menyusulnya. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah patung manekin tanpa kepala. Tak lama, Agus pun datang menyusul mereka. Agus dan Arthur membawa sebuah peti ke atas. Saat Ambar mau menyusul ke atas, tiba-tiba, ya, patung manekin di belakangnya berdiri dan mendekatinya. Namun saat Ambar berbalik, patung tersebut masih berada di tempat semula. Mereka lalu membawa peti tersebut ke panti dan membukanya. Sementara Ambar mengobati luka di tangannya, di dalam peti mereka menemukan sebuah buku harian dan beberapa piringan hitam. Nenek Ani menyeletuk bahwa mengambil barang orang lain itu pemali. Tah bener, cari kane lah, tuh manting. Oma Ida menyelanya dan mereka pun sering berdebat. Arthur kemudian memainkan piringan hitam tersebut yang berisi lagu Belanda dan mereka pun berdansa bersama-sama. Saat mereka sedang asik berdansa, tiba-tiba lampu pun mati dan teror dimulai seperti film hantu pada umumnya.
Mereka lalu memutuskan untuk berangkat tidur. Sementara Agus yang ternyata mempunyai hubungan spesial dengan Rina berada di dapur. Saat mereka sedang bermesraan, tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Kebiasaannya kata saya teh, ngeganggu pas mau enak-enaknya. Au, kiu kiu kiu. Di tengah malam, Ambar terbangun oleh suara interkom yang menyala dan berisik. Dia pun keluar kamar dan mencoba memanggil Agus. Tiba-tiba dia merasakan suasana ruangan berubah menjadi terang dan dia menyaksikan Ivana sedang bersama dengan Saiful yang terluka di kakinya. Ya seperti perlihatan batin lahnya. Dan Ambar tersadar kembali saat Dika menghampirinya. Sementara itu Nenek Ani juga terbangun karena interkom yang menyala. Interkom itu memperdengarkan lagu Belanda yang sebelumnya mereka dengar. Nenek Ani kemudian bangun dan menuju ruang tengah untuk mematikan gramofonnya. Sekelebat bayangan tiba-tiba muncul di dapur dan menjatuhkan piring. Wah gadagnya piring dipurag-purag setan teh ya. Saat Nenek Ani membersihkan piringnya, dia melihat sesosok makhluk di depannya yang membuatnya ketakutan dan berlari. Dia memasuki kamar mandi dan menguncinya. Namun, sosok tersebut ternyata ada di belakangnya dan mencekiknya dengan kuat hingga kedua bola matanya terlepas. Anjir, sadis ya setannya. Aduh, edan turun bukan mah. Paginya mereka semua kesiangan. Padahal hari itu adalah hari raya Idul Fitri. Sehingga mereka melewatkan sholat Id. Parahnya. Orang mah sholat Id ini mah malah molor berjamaah gitu tah. Gak habis pikir. Patung manekin tanpa kepala yang berada di ruang bawah tanah tiba-tiba sudah ada di ruang tengah duduk di atas kursi. Agus dan Arthur saling menuduh bahwa mereka yang membawanya, tapi mereka sama-sama membantahnya. Kakek Parit kemudian membacakan buku harian Ivana pada Ambar. Ambar juga menceritakan bahwa dia bisa melihat hal-hal yang gaib dan dia semalam merasakan dia melihat sesuatu. Mereka kemudian berfoto di dapur dan menyadari bahwa Nenek Ani belum berada di antara mereka. Rina kemudian ke kamar Nenek Ani untuk memanggilnya. Namun Nenek Ani tidak ada di kamarnya. Mereka kemudian beramai-ramai mencari Nenek Ani. Ambar yang mencarinya ke kamar mandi menemukan mayat Nenek Ani yang sudah tanpa kepala. Dia pun berteriak histeris dan membuat yang lainnya ketakutan. Aku jijik mas, aku jijik. Arthur yang ketakutan bermaksud untuk membawa Oma Ida pergi. Namun Agus tidak mengizinkannya dan mengunci tempat itu. Saat mereka melihat ke ruang tengah, Arthur merasa melihat patung manekin tersebut sudah tidak ada. Tapi di saat dia melihat kembali, ternyata patung itu masih ada di tempatnya. Parah eta patung, loba heureuy. Tak lama kemudian, seorang anggota polisi bernama Yudi datang untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Yudi kemudian melihat kondisi mayat Nenek Ani dan panik. Sebalnya kerasa tah. Dia kemudian kembali ke mobilnya untuk menghubungi kantor untuk meminta bantuan. Namun tidak tersambung. Yudi kemudian kembali masuk ke rumah mencoba menghubungi lewat telepon rumah yang ternyata juga mati. Sementara itu Dika melihat patungnya berdiri sendiri dan sesaat kemudian lampu kembali padam. Saat Ambar dan Dika melihat ke arah lain, patung itu kembali duduk. Tiba-tiba gramofonnya menyala kembali. Ambar mendekati gramofon dan sesaat kemudian dia merasa ruangan itu menjadi terang. Dia bisa melihat dengan jelas dan kembali menyaksikan Ivana sedang bersama Saiful yang terluka. Para pembantu Ivana mendekati dan justru malah memukul dan menyeretnya. Orang-orang yang tidak menyaksikan apa yang dilihat Ambar mendengarkan kejadian itu melalui interkom. Ambar melihat para pembantu Ivana yang terdiri dari orang-orang pribumi justru menganiaya Ivana.
Matsuya masuk dan mengungkapkan ejekan pada Ivana bahwa kecintaan Ivana pada masyarakat pribumi tidak ada gunanya karena para pribumi ternyata justru mengkhianatinya. Ivana pun bersumpah bahwa setiap darah yang menetes dia tidak akan membuat mereka tenang. Kemudian Matsuya memenggal kepala Ivana. Setiap darah saya yang menetes akan membuat hidup kalian semua tidak tenang. Saiful yang menyaksikan kejadian tersebut berteriak dan membopong mayat Ivana menuju keluar rumah. Ambar mengikutinya dan menyaksikan Matsuya membuang kepala Ivana ke dalam sumur serta melihat Saiful membawa mayat Ivana ke ruang bawah tanah pavilion samping panti. Para penghuni panti dan Yudi terus mengikuti Ambar. Di ruang bawah tanah, Ambar menyaksikan Saiful dan menyerahkan gramofon dan melumuri mayat Ivana dengan tanah liat. Saiful kemudian menutup patung mayat Ivana dengan kain dan kembali ke atas sambil membawa bambu runcing. Ambar mengikutinya naik dan menyaksikan Saiful dihajar oleh tentara Jepang. Berarti yang mereka sangka manekin itu adalah tubuh asli. Ngeri sih. Ambar kembali turun ke bawah. Tiba-tiba kursinya jatuh. Yudi mendekati kursi tersebut dan tiba-tiba sosok Ivana tanpa kepala muncul dan mencekiknya. Agus berinisiatif mengambil bambu runcing dan menusuk sosok Ivana. Namun Ivana justru berbalik dan menyerang Agus. Dan seperti biasa, Agus malah rebahan seperti film pada umumnya. Kalau saya pas kayak gitu langsung babu kabur tanpa mencela-mencela. Greget dah. Tapi dah ya namanya film gak rame kalau gak greget itu ya pampan nama. Yang pada akhirnya sosok Ivana pun mencabut kepala Agus sampai terlepas dari tubuhnya. Ya kata saya juga apa? Mas Agus. Nah loh. Mereka semua segera naik ke atas dan menutup lubang di lantai. Mereka berusaha kabur dari tempat itu menggunakan mobil Yudi. Namun sialnya mesinnya tidak mau menyala. Nah ini juga nih yang suka membuat greget di film jurig teh. Suara Ivana kemudian terdengar lewat interkom mobil polisi yang mengatakan bahwa dia menginginkan kepalanya kembali. Tiba-tiba pintu mobil terbuka dan Oma Ida tertarik keluar. Arthur dengan cepat menyusulnya. Ivana lalu muncul dan mencabut kepala Oma Ida. Arthur yang mencoba menyerangnya tidak lepas dari kebrutalan Ivana yang juga mencabut kepalanya. Anjir lah. Ini juri hobi banget nyebut kepala orang ya, udah kayak mainan aja. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam rumah dan menghancurkan patung Ivana. Ambar kemudian teringat bahwa tentara Jepang telah membuang kepala Ivana ke dalam sumur di belakang rumah. Mereka kemudian menuju sumur itu sambil membawa patung Ivana. Yudi kemudian menghancurkan patung itu menggunakan kapak. Mereka kemudian menyirami jasad Ivana di dalam patung dengan minyak dan alkohol, lalu membuangnya ke dalam sumur. Saat mereka akan membakarnya, ternyata korek Yudi tertinggal di dalam mobil dan dia pun segera mengambilnya. Kergempur gini teh ada masalahnya teh. Saat berada di dekat sumur, sosok Ivana muncul dan mencekik Ambar dan Dika. Rina mengambil kapak dan menyerang Ivana dari belakang. Ivana terjatuh ke dalam sumur membawa Ambar dan Dika turut serta. Dasar sumur tersebut ternyata kering. Di dasar sumur, Ambar menemukan kepala Ivana. Ambar berteriak agar mereka yang di atas melemparkan koreknya. Ambar berusaha menyalakan koreknya namun sosok Ivana kembali muncul dan mencekiknya dari belakang. Kalian semua akan mati!
Dika meraih dan menyalakan koreknya, kemudian membakar jasad Ipana di dasar sumur. Sosok Ipana pun terbakar bersama dengan jasadnya. Ambar dan Dika akhirnya berpelukan. Yeay, yeay, berhasil, berhasil. Kunaon sih? Seminggu kemudian mereka bergegas untuk meninggalkan panti tersebut. Saat ruangan sudah sepi, tiba-tiba gramofon kembali menyala dan melantunkan lagu Belanda. La 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 la, kepala pundak lutut kaki lutut. Wawadiu.